Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pemirsa sahabat muslim yang dirahmati Allah, mari kita bertasbih dahulu sebelum kita lanjutkan pengajian kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pemirsa sahabat muslim yang dirahmati Allah, rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita ucapkan kepada Allah. Kita sudah sampai di bulan suci Ramadan. Doa kita sudah diijabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita sudah sampai di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa beribadah maksimal. Amin. Kemudian sholawat beserta salam, sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa Allah limpah curahkan buat arwah penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sahabat muslim yang dirahmati Allah, di awal malam bulan suci Ramadan ini, mari kita jelaskan, kita pertegas sebuah ayat Al-Quran yang menjadi motivasi dalam hidup kita. Surat At-Taubah ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka dan harta mereka dengan surga. Subhanallah. Perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Kalau seseorang berbisnis dengan manusia, kemungkinan dua, ada untung ada rugi. Tapi berbisnis dengan Allah, yakin 100% tidak akan pernah merugi. Wa tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, teringat akan sebuah kisah pada zaman Rasulullah. Ada seorang istri, seorang perempuan mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau datang kepada baginda Rasulullah menceritakan bagaimana nasib suaminya sewaktu sang suami mau meninggal dunia. Sang suami tersebut sewaktu akan meninggal dunia menyebut 3 hal. Aduh, kenapa tidak aku berikan semuanya? Aduh, kenapa tidak aku berikan yang baru? Aduh, kenapa tidak aku antarkan sampai ke tujuan? Perempuan tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu timbul tanda tanya dalam hatiku. Ada apa gerangan dengan suamiku? Baginda Rasulullah SAW dengan tersenyum menjawab apa yang ditanyakan oleh seorang perempuan tadi. Beliau ada jawabannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si perempuan tadi, ibu tadi yang sudah mempunyai suami yang sudah meninggal, dijelaskan oleh Rasulullah. Wahai hamba Allah, dahulu suamimu sebelum meninggal dunia pernah melakukan berbagai macam amal soleh ataupun kebaikan. Tapi kebaikan tersebut tidak beliau lakukan secara maksimal. Artinya tidak total beliau berikan apa yang terbaik dalam hidupnya. Yang pertama, dahulu suamimu pernah sewaktu dia akan makan sepotong roti, pada saat yang sama datanglah fakir miskin meminta sedekah kepada beliau, meminta makanan kepada beliau. Beliau secara spontan menjadikan roti yang akan beliau makan tersebut menjadi 2. Dibagi 2 kue tersebut, roti tersebut, lalu diberikan kepada fakir miskin. Sewaktu beliau mau meninggal, pahala daripada separuh roti yang beliau berikan kepada fakir miskin tadi itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah perlihatkan andai kata dia berikan kue itu seluruhnya,
Makanya dia mengatakan, aduh kenapa tidak aku berikan semuanya. Separuh roti saja Allah perlihatkan pahalanya surga yang begitu indah. Dan juga Allah perlihatkan kalau seandainya dia berikan seluruh kue yang dia pegang tadi, satu kue tadi semuanya tanpa dibagi, Allah perlihatkan lagi surga yang lebih indah. Makanya beliau berkata, kenapa tidak aku berikan semuanya. Yang kedua, sang suami dahulu pernah sewaktu musim dingin memakai baju 2 lapis waktu dia akan berangkat ke masjid. Di tengah jalan, beliau bertemu dengan seorang fakir miskin yang tidak mempunyai baju. Boleh dikatakan cuma mempunyai kain di pinggang saja tapi tidak memiliki baju. Dilihat oleh sang suamimu tadi bahwasanya orang fakir miskin tadi butuh pakaian. Lalu dikasih satu pakaiannya tapi pakaian yang sudah lama. Sewaktu beliau mau meninggal, sang suami ini Allah perlihatkan kepadanya pahalanya di surga. Apabila beliau memberikan pakaian yang tadi yang sudah lama beliau pakai. Tapi juga Allah perlihatkan kepadanya kalau seandainya dia berikan pakaian yang lebih baru, Allah akan berikan surga yang lebih indah. Makanya dia berkata, aduh kenapa tidak aku berikan yang baru. Yang ketiga, dahulu suamimu pernah mengantarkan orang buta sampai ke pertengahan jalan. Padahal kalau seandainya dia antarkan sampai ke tujuan, mungkin pahalanya lebih besar. Makanya sewaktu dia mau meninggal, Allah perlihatkan kepadanya pahala dia mengantarkan orang buta tersebut tidak sampai ke tujuan. Dan juga Allah perlihatkan kepada suamimu bagaimana pahalanya kalau seandainya diantarkan orang buta sampai ke alamatnya. Makanya dia berkatakan, aduh kenapa tidak aku antarkan sampai ke tujuan. Pemirsa sahabat muslim yang terahmati Allah, dari kisah teladan ini kita dapat mengambil kesimpulan. Jikalau kita ingin berbuat baik, beramal soleh, menolong orang, jangan setengah-setengah. Kerjakanlah seikhlas-ikhlasnya. Sampai di mana kita mampu untuk ikhlas, lakukan. Jangan setengah-setengah. Bahasa sekarang total action. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah hasilnya juga setengah-setengah. Kalau seandainya kita sempurna kemauan kita, sempurna tekad kita, betul-betul tujuan kita, insya Allah hasil maksimal. Iza sudaqal azmu wa duhas sabir. Apabila benar tekadnya, sampailah dia pada tujuannya. Karena di sini sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini di bulan suci Ramadan, mari kita beribadah maksimal di bulan ini. Kita khatamkan Al-Qur'an, kita banyak bersedekah, kita berusaha menolong orang susah. Pokoknya apa saja amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan ini, mari kita lakukan sepenuh hati, seikhlas-ikhlasnya. Semoga Allah melipat gandakan pahalanya untuk kita di bulan Ramadan tahun ini. Allah ampuni segala dosa kita, Allah terima amal soleh kita, Allah angkat derajat kita, Allah bahagiakan rumah tangga kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian kaum muslimin, kesempatan yang baik ini semoga bermanfaat buat kita semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.